ثم رددنا ونسأل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته واتقوا لعلكم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره. صدق الله العظيم. Jamaah sidang salat Jumat tanggal yang mulia, marilah kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang berarti al-khawfu minal jali, bagaimana tumbuhnya rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Wal amalu bitanzil, beramal sebagaimana Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Bersyukur ala janji, bersyukur terhadap nikmat Allah. Waridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan takwa yang berarti wal istidayah yaumil rahim, persiapkan diri kita menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya: Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hamba-Nya yang bertakwa kepadanya. Alhamdulillah, atas segala nikmat Allah kita bertemu dengan berada di awal tahun baru Islam 1446 Hijriah. Maka khatib mengingatkan kepada diri khatib dan kepada jamaah akan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Hijrah Nabi Muhammad SAW itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasih sayang Allah kepada Nabi dan kepada umat Islam. Ayat Al-Quran menjelaskan dalam hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang mahal kasih sayang Allah, rahmat Allah. Allah Maha lagi Maha Penyayang. Hijrah itu adalah awal dari titik kemenangan bagi umat Islam. Ketika Rasulullah SAW diperlakukan yang tidak manusiawi kepada kaum kafir Quraisy, ada diintimidasi dan melakukan pemboikotan dan lain sebagainya, justru Islam semakin menyebar luas. Dari Mekah menuju ke Madinah, Rasulullah SAW hijrah, dan itu menjadikan titik bagaimana umat Islam semakin meluas sampai saat ini. Kita masih teguh dan konsisten sebagai umat Islam yang mencintai kepada Allah dan Rasul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena titik kemenangan disebutkan di dalam ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika Allah telah mendatangkan kepada kita pertolongan Allah dan kemenangan, maka kita lihat bagaimana manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Allah, maka bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon ampun kepada Allah, karena Allah adalah Zat yang Maha Penerima Taubat. Hijrah Nabi Muhammad SAW itu
adalah menumbuhkan sifat yang disebut dengan persatuan dan kesatuan umat. Bagaimana kita melihat dalam sejarah kaum Muhajirin dan kaum Ansar, mereka bersatu bukan karena keturunan nasab mereka, tapi mereka bersatu karena ukhuwah Islam, akidah Islam yang menyatukan dia bersama-sama dengan Muhajirin dan kaum Ansar itu. Mereka bukan dari suku yang sama, tetapi mereka bersatukan adanya akidah itu. Itu pula yang harus kita contoh. Bagaimana ukhuwah Islamnya yang terjadi di antara kita sesama Muslim. Ketika kita berada dalam satu majelis, dalam satu masjid, dari suku manapun, maka mereka adalah saudara kita yang harus kita rangkul bersama. Tidak boleh kita saling mendolimi, tidak boleh saling menfitnah, tidak boleh saling mencaci maki, atau kita berperilaku mendustakan terhadap mereka. Hal ini pula yang disebutkan di dalam hadis Nabi, al-muslim akhul muslim la yahdibuhu wa la yahdibuhu wa la yahdibuhu wa la yahdibuhu. Apabila ukhuwah Islamiyah ini sudah kuat di antara kita, maka tumbuhnya ukhuwah wataniyah, kecintaan kita terhadap diri bangsa yang kita cintai. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan antara kaum muslim dengan kaum non-muslim, mereka bersama bahu-bahu dalam piagam Madinah. Bila terjadi ukhuwah yang kuat di antara ukhuwah Islamnya dan ukhuwah wataniyah ini, maka Allah akan berikan kepada kita keberkahan yang datang dari langit dan keberkahan yang datang dari bumi. Ayat Al-Quran menjelaskan secara bermakna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah Allah akan mendatangkan keberkahan yang datang dari langit dan keberkahan yang datang dari bumi. Akan tetapi kebanyakan dari mereka yang kita pustakan ayat Allah, maka Allah akan berikan siksa atas perilaku yang kita lakukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah itu adalah tumbuhnya sifat simpati dan empati kepada sesama, sifat simpati dan empati kepada kaum muslim yang lainnya. Bagaimana ditunjukkan oleh kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin yang ikut hijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam ayat Al-Quran disalaskan dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faisal birra tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata ma 'ala dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was-sa'il wa bil qada as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bil hadid idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan yang disebut dengan kebaktian itu bukan menghadapkan muka kita ke arah timur ataupun ke barat, tapi kebaktian itu adalah bagaimana kita beriman kepada rukun iman yang enam, menjalankan terhadap rukun Islam yang lima, dan kemudian ditambah lagi bagaimana kita peduli kepada sesama, terutama terhadap kaum kerabat kita. Bagaimana kita menepati janji apabila kita berjanji, bagaimana kita sabar dalam ketaatan kita kepada Allah, sabar dalam kemiskinan, penderitaan, dan sabar di dalam kesabaran. Orang-orang disebutkan dalam ayat itu adalah mereka itu adalah orang-orang yang benar, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah Nabi itu adalah transformasi, yang artinya adalah perubahan, mengajak kepada kita minat dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubah kita ke arah yang lebih baik. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mengawali tahun baru Islam ini, setidaknya ada 5 hal yang harus kita pahami dan kita kerjakan. Yang pertama adalah mu'ahadah, sifat bagaimana kita mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya dalam kurun waktu 1 hari kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita membaca Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Maka tentunya tidak ada lagi sembahan yang lain kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada mereka yang menyembahkan harta, wanita dan lain sebagainya. Karena kita sudah berjanji sembahan kita hanya kepada Allah. Kemudian kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah kita datang ke tempat yang menjadikan kita musyrik atau syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah berjanji akan Allah menjadikan penolong kita, maka tidak ada yang mampu menolong terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat Al-Quran ini, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan? Maka kita menjawab, benar, Engkau adalah Tuhan. Maka kita ingat di awal tahun berislam atas waktunya kejadian bagaimana janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian adalah bermujahadah, yang artinya bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berharap kehidupan kita dalam akhir yang husnul khatimah, maka bagaimana kesungguhan itu kita lakukan. Setidaknya kesungguhan itu kita dapat baca dari kata-kata hijrah itu sendiri. Hijrah yang berarti hati ini yang selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan inisiatif untuk menjauhkan diri dari perilaku dosa. J-nya berarti jejak kita mengikuti contoh Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi uswatul hasanah, suri tauladan kita, dan akhirnya para ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ambisi untuk selalu beribadah kepada Allah, dan hal yang berarti akhir yang baik yaitu urus Al-Fatihah. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjihad dan berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu orang-orang yang mulia di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan peruntungan. Jamaah yang dimuliakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap yang ketiga yang harus kita lakukan adalah muraqabah, yang artinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun saja kita berada, Allah selalu berada dan melihat akan perilaku kita. Maka sikap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumbuhkan yang disebut dengan taqarrub ila Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'akum aina wa kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada. Maka jamaah yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap sifat